Kita masih sering menemukan pertanyaan seperti, Bang, FOMO itu apa? Bang, Wells itu apa? Staking itu apa? Dan banyak sekali istilah-istilah di dunia kripto yang sering ditanyakan oleh orang-orang yang baru masuk ke market kripto ini. Kebetulan juga ini ada request ya dari Azrina Ismail, Bang, di grup tele banyak pemula, bikin video tentang istilah-istilah di kripto dong. Kadang mendengarkan lebih asik daripada membaca. Terima kasih sebelumnya. Oke. Jadi itulah hal yang wajar ya. Mereka yang bertanya berarti mereka ini ingin tahu ya, ingin belajar. Jadi mungkin itu juga yang terjadi kepada kita yang dulu mungkin pertama kali masuk ke market. Bahwa sebagai pemula biasanya pasti akan menemukan beberapa istilah-istilah dalam aset kripto yang asing ya. Beberapa istilah dalam aset kripto secara garis besar hampir sama dengan istilah trading aset lainnya, contoh saham. Namun setelah Anda mengetahuinya dan memahaminya, pasti Anda akan menemukan beberapa perbedaan. Untuk menjawab sekali pertanyaan orang yang baru masuk ke dunia kripto dan sedang berusaha belajar, di sini ada beberapa istilah dalam aset kripto yang sering digunakan yang akan gue bahas. Di sini gue memiliki 55 istilah. Oke, sekarang kita akan bahas ya. Ready? Gas, bro! Sebelum masuk ke pembahasannya, ini ya guys, gue ada informasi. Ini ada sebuah website yang menarik buat kita pecinta kripto. Ya, ini adalah sebuah website di mana ini adalah sebuah free online cryptocurrency chat. Di sini juga terdapat room di mana kita bisa mendiskusikan mengenai koin-koin yang sedang kita miliki ataupun yang koin-koin yang sedang kita pantau. Ini juga tampilannya menarik, enak sekali. Lihat, sangat menarik sekali. Contoh lainnya, pembahasan tentang Ripple. Kita tinggal masuk aja join chatnya. Nah, di sini orang-orang lagi pada ngomongin tentang Ripple ya. Ini menarik sekali guys, tampilannya enak dan mudah juga diaksesnya. Oke, cek aja namanya di spito.com. Linknya ada di deskripsi di bawah, oke? Yo, what up guys? Balik lagi di channel Isana guys, and welcome to Crypto Time. Dimana gua setiap harinya akan membahas seputar cryptocurrency atau crypto aset. Dan buat kamu yang baru masuk ke channel ini, di sini gua sering berbagi pengetahuan, sharing mengenai planning, technical, analisis fundamental, dan lain-lain, dan cara mendapatkan cuan dari kripto. Buat kalian yang suka cuan dari kripto, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke. Ya, jangan lupa juga kalian kalau kalian yang udah punya aset kripto, silahkan sebutkan koin apa yang sedang kalian hold atau sedang kalian miliki sekarang. Oke, langsung aja kita ke pembahasan utamanya ya, dimana gua akan membahas istilah-istilah di dunia market kripto. Di sini gua akan langsung aja bacain aja satu-satu ya. Ini gua udah kumpulkan sebanyak 55. Ini pertama, ini to the moon. Ini mungkin kalian udah sering dengar ya, to the moon. Biasanya ini menyatakan koin yang sedang melonjak harganya. Terus yang kedua, TP. Itu singkatan dari take profit atau merealisasikan keuntungan ya, atau menjual ketika kita sudah untung. Terus yang ketiga, mantul. Ini menyatakan koin tersebut harganya naik setelah turun. Dalam kondisi turun terus tiba-tiba naik gitu. Itu disebut mantul juga. Yang keempat, newbie atau sebutan buat para trader pemula. Yang kelima, nyangkut. Nyangkut ini ketika kalian dapat koin di harga tinggi dan nilainya makin lama makin turun, makin terus-terusan turun ya. Jadi kalian nyangkut di harga tinggi gitu maksudnya. Beli di harga tinggi sedangkan harga nilai koinnya sudah turun. Yang keenam, blockchain. Ini adalah sebuah daftar catatan yang terus bertambah, disebut juga blok, yang dihubungkan dan diamankan menggunakan kriptografi. Setiap blok biasanya berisi hash kriptografis dari blok sebelumnya, data, timestamp, dan transaksi. Ini secara singkatnya ya, mungkin untuk lebih jelasnya nanti gua bikin video selanjutnya aja. Bitcoin, ini koin kripto pertama ya, bahannya kripto, disebut juga dengan BTC. Terus yang ke-8, altcoin atau alt. Ini merupakan juga koin alternatif, koin selain Bitcoin. Contohnya seperti Ethereum, Ripple, Doge, BCH, BNB, ADA, dan lain-lain ya. Yang 9, Satoshi atau SAT. Bagian desimal dari cryptocurrency, misalkan satu BTC ini sama dengan 100 juta Satoshi gitu ya. Jadi nilai kecil bagian dari Bitcoin guys. Terus yang ke-10, FUD atau FUD, Fear, Uncertainty, Doubt. Itu ketakutan, ketidakpastian, keraguan. Biasanya timbul jika terjadi berita buruk namun masih belum pasti keasliannya. Jadi ya, fear gitulah, macam-macam fear ya. Terus FUDer, ini orang yang suka menyebar berita buruk guys. Seperti hari ini ya, dari beberapa waktu ke belakang ini banyak sekali FUDer ya. Terus yang ke-12, shill atau shilling. Saya juga pom-pom kalau di Indonesia ya. Jadi salah satu orang atau institusi atau komunitas atau siapapun yang mempromosikan sebuah koin supaya nilainya naik gitu guys. Terus yang ke-13, FOMO. Ini adalah singkatan dari Fear of Missing Out, dimana rasa takut untuk ketinggalan. Biasanya ini takut ketinggalan beli guys. Biasanya kalau harganya udah naik nih, naik kenceng, dia takut ketinggalan nih, takutnya naik lagi, dia beli gitu.
saat harganya lagi kencangnya naik. Yang ke-14, shitcoin. Altcoin yang telah menjadi tidak berharga. Nilai shitcoin dapat terwujud karena gagal terwujud. Maksudnya, altcoin itu sendiri tidak dibuat dengan itikat baik atau karena harga didasarkan pada spekulasi. Jadi intinya lah koin-koin yang tidak berfundamental lah, intinya begitu ya. Terus yang ke-15, solid coin. Koin yang bagus dan terpercaya ya. Biasanya koin-koin yang berfundamental, yang kuat gitu. Terus yang ke-16, ATH atau all time high. Jadi ketika harganya itu sempat menyentuh harga tertingginya atau harga termahalnya dari tanggal keluar koin tersebut. Yang 17, whale. Orang yang memiliki banyak coins ya, dalam jumlah sangat besar gitu guys. Saya juga yang bilang cukongnya gitu ya, begitu-gitu. Yang 18, pump. Itu membeli koin agar harganya naik. Itu juga biasanya dikaitkan dengan whales juga. Jadi membeli koinnya dengan jumlah besar. Jadi biasanya kan kalau orang membeli koin dalam jumlah besar, harganya akan nge-pump. Yang 19, dump, itu menjual harga koin setelah harganya naik. Jadi setelah naik diturunin, tapi juga menjual dengan nilai yang sangat besar biasanya. Pump and dump, membeli koin agar harganya naik supaya bisa dilakukan dump lagi. Jadi dibeli, habis itu dijual. Itu biasanya dengan jumlah yang sangat besar juga biasanya kan. Pump and dump nggak mungkin dengan nilai yang kecil. Yang 21, long. Posisi yang diambil trader untuk mengambil posisi panjang. Ini jadi yang dipercaya trader bahwa nilainya ini akan meningkat di masa depan ya. Biasanya digunakan juga di future ya. Kita bisa mengambil posisi long untuk kalau kita tuh percaya kalau ini harganya akan naik. 22, short. Posisi diambil trader untuk mengambil posisi pendek pada koin itu percaya bahwa nilainya akan jatuh atau akan turun ya. Jadi kita mengambil posisi untuk memprediksi kalau nilainya akan turun. Dan 23, limit order. Ini pesanan koin yang ditempatkan pada harga masa depan yang akan dieksekusi ketika target harga tercapai. Jadi ini ngantri lah. Limit order kita mengantri di harga-harga yang kita tentukan. Ini maksudnya gitu ya, limit order tuh. Misalkan harga sekarang ini harganya $2 misalkan. Nah, gua pengen beli di harga $1 ya, gua pasang limit order di $1. Itulah contohnya. Yang ke-25, ICO. Itu initial coin offering atau penawaran koin awal ya. Jadi ini biasanya buat koin yang baru akan mulai listing ya. Bisa juga ada ICO, ada IEO ya. Terus 26, BTFD atau buy the fucking dip. Jadi membeli koin ketika harganya sangat-sangat rendah ya. Bisa juga mungkin pada market yang sekarang ini sedang berlangsung. Yang 27, airdrop, yaitu koin atau token yang didistribusikan ke komunitas secara gratis biasanya ya, airdrop ya. Yang 28, token, atau representasi dari aset atau utilitas tertentu yang biasanya berada di atas blockchain lain. Kadang juga ada yang mengartikan jadi koin itu blockchainnya, nah token tuh yang berjalan pada blockchainnya guys. Contohnya gini ya, koinnya itu BNB, nah tokennya Cake. Ada juga yang mengartikan seperti itu. Token pada dasarnya dapat mewakili setiap aset yang dapat dipertukarkan dan dapat diperdagangkan, mulai dari komoditas hingga poin loyalitas hingga mata uang kripto lainnya. Yang 29, DYOR atau do your own research. Jadi lakukan riset sendiri. Oke. Yang 30, IDEX atau pasar dagangan uang digital atau juga bisa dibilang exchange ya. Yang 31, roadmap, yaitu target atau rencana ya. Rencana dari sebuah project biasanya ya. Yang 32, BTD atau buy the dip, membeli sebuah koin yang harganya turun drastis. Yang 33, CEX atau centralized exchange ya. Itu merupakan sebuah market pasar ya, yang terpusat ya atau memiliki sentralnya seperti Binance, seperti toko kripto ya. Terus 34, DEX yaitu decentralized exchange ya, atau exchange yang terdesentralisasi ya, seperti Uniswap gitu, PancakeSwap gitu, kayak gitu-gitu ya. Yang 35, jaring atau Sherlock, yaitu menunggu harga koin di level bawah ya, bisa juga yang biasanya menggunakan limit order. Yang 36, fee atau biaya transaksi ya. 37, buy atau membeli. 38, sell atau menjual ya. 39, WD atau withdraw ya, menarik uang yang ada di tabungan atau di wallet ke tabungan rekening bank kamu gitu. Yang 40, depo atau deposit atau menambahkan dana atau saldo ke rekening wallet kamu ya. Yang 41, vol, volume atau jumlah total barang yang dijual di pasar tersebut ya. Yang 42, chart, itu grafik kenaikan atau penurunan koin ya. 43, CL atau cut loss, singkatan dari cut loss, itu menjual rugi koin di harga rendah untuk mengantisipasi kerugian yang lebih besar ya. CL itu tidak selalu salah ya.
Ketika planningnya memang sudah harusnya CL ya cut loss ya, karena itu bagian dari antisipasi kerugian ya. Nah biasanya, nyambungnya dengan ini guys, yang 44 support ya, ketika dia sudah melewati supportnya kita batasi, biasanya kita CL untuk mengantisipasi kerugian yang lebih besar. Support adalah tingkat atau area harga tertentu yang dapat diyakini sebagai titik terendah pada suatu masa, di mana seakan-akan tingkat harga ini menjaga supaya harga tidak jatuh lebih dalam. Saat menyentuh support, harga seperti memantul kembali ke atas. Jika support ini tertembus atau breakdown, maka harga akan turun ke bawah hingga menemukan titik support baru. Yang 45 resistance adalah kebalikan dari support ya. Resistance adalah tingkat atau area harga tertentu yang diyakini sebagai titik atau area tertinggi pada suatu masa, sebuah wave biasanya, di mana aksi jual cukup besar hingga menghambat harga bergerak naik. Biasanya harga akan turun setelah menyentuh resistance ya. Jika resistance tertembus atau breakout, harganya akan naik lagi ya, hingga resistance berikutnya. Yang 46 itu moon atau mooning, ini juga berkaitan dengan to the moon ya. Harga koin yang sedang tinggi-tingginya ya, naik setinggi bintang, sangat tinggi gitu. Yang lagi naik-naiknya kencang gitu biasanya, sebut lagi mooning gitu. 47 hodl atau hold on for dear life. Jadi tahan koin Anda, bertahan untuk hidup tercinta gitu guys. Jadi hold sampai mampus gitu ya bahasa ininya ya, bahasa sederhananya ya. 48 bear market atau bearish, itu market jatuh atau market tren turun ya. Yang 49 bull market atau bullish, atau juga artinya itu market lagi naik itu, atau market trennya tren kenaikan. 50 sideways adalah kondisi di mana market sedang datar, di mana terjadi keraguan dalam market ya, antara bull atau bearish sama-sama kuat sehingga menyebabkan sideways. Jadi naik turun di area-area situ-situ saja biasanya. 51 market capitalization atau kapitalisasi market, yaitu biasanya dengan rumus harga dikali jumlah koin yang beredar. Itu sama dengan market cap atau kapitalisasi market. Yang 52 weak hands, ini seorang yang menjual koin dengan kerugian ketika pasar lagi turun karena takut. Biasanya ini bisa dibilang panic selling ya. Panic selling nih, misalnya lagi drop, mungkin kemarin nih pada saat crash drop itu banyak yang panic selling. Bisa dibilang juga weak hands ya, karena takut tanpa perhitungan. Beda dengan CL ya, kalau CL kan dengan perhitungan, cut loss kan dengan perhitungan, kalau dia untuk menghindari kerugian. Tapi kalau weak hands ini lebih ke konotasinya lebih ke panic selling lah. Yang 53 diamond hands, ini satu kata-kata atau istilah yang dicuitkan juga oleh Elon Musk kemarin ya. Itu tangan berlian adalah referensi untuk investor ataupun trader yang percaya pada profitabilitas dari asetnya ya, dan tetap memegangnya meskipun nilainya ini saat ini sedang turun ya. Ya mirip-mirip hodl gitu ya. Yang ke-54 yaitu bag holder. Jadi seorang yang telah membeli koin di harga yang tinggi dan tidak sempat menjual, dan koin tersebut menjadi shit coin. Ini juga ada kaitannya dengan nyangkut ya. Yang 55 staking. Ini adalah sebuah aktivitas di mana seseorang pengguna aset kripto dapat mendulang cuan hanya dengan berpartisipasi aktif dalam validasi transaksi dalam blockchain konsensus algoritma proof of stake ya. Mirip dengan mining ya. Proof of stake itu ada pada kayak Cardano, Polkadot, BNB, Cake, dan lain-lain ya. Itulah beberapa istilah yang mungkin kamu temukan dalam berinvestasi ataupun trading dalam aset kripto. Namun sebenarnya masih banyak lagi istilah dalam aset kripto yang belum disebutkan dalam pembahasan kali ini. Tolong sebutkan di kolom komen istilah apa lagi yang belum gue bahas ya. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman yang masih baru di dunia kripto. Dan silahkan share video ini, pasti bermanfaat sekali buat teman-teman yang akan masuk ke dunia kripto atau yang baru masuk ya. Silahkan share linknya ke teman-teman kalian. Oke? Terima kasih yang udah nonton dan support gua juga. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Salam cuan to the moon. To the moon gak sih sekarang? Gas bro and peace.